Halo pemirsa, jikalau Anda menyaksikan program kami untuk pertama kalinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Philip Mantova, Anda sedang menyaksikan Pivoter. Saya memimpin dan mengembalakan gereja-gereja di Indonesia. Dan negara kita tercinta masih termasuk negara ketiga di dunia ini. Artinya masih ada taraf kemiskinan. Kita masih melihat anak-anak jalanan, orang-orang yang kelaparan sebagai bagian dari reality atau realitas hidup di sini. Tapi kita sebagai gereja juga mengutamakan yang namanya memberi makan orang-orang yang hungry atau yang lapar secara jasmani, apalagi secara rohani. Itu salah satu misi kami yang terbesar. Dan bahkan bukan hanya di Indonesia atau di Asia, di negara ketiga, di negara yang pertama pun seperti Amerika. Saya sendiri pernah melihat begitu banyak orang-orang yang tinggal di jalanan karena krisis ekonomi melanda seluruh bumi. Tapi inilah kabar baiknya. Alkitab berkata, berbahagialah engkau jika engkau lapar, karena engkau pasti akan dipuaskan. Yesus tidak hanya sanggup memuaskan perut yang lapar, dia bahkan bisa memuaskan hati dan jiwa yang dahaga. Diberkati sampai kenyang, itulah tema episode kali ini. Saya yakin dengan segenap hati, sebelum program ini selesai, 30 menit berlalu, setiap pemirsa pasti menerima sebuah mujizat fisik, bahkan rohani. Ya, dosa akan diampuni, penyakit disembuhkan, hidup akan diubahkan. Tetap bersama dengan saya sebab perkara-perkara terindah akan segera terjadi dalam hidup Anda. Tiada mata yang dapat melihat, tak seorang pun kan memahami semua yang mulia sediakan untuk setiap orang percaya. Kau telah beli kami dari milikmu, satukan dengan putramu. Katakan, betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih-Mu. Amin. Besar karya-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Seharusnya binasa dipenuhi dengan sukacita, juga kekayaan, juga hikmat untuk mendengar suara-Mu. Kau yang paling berharga untuk kami, harapan dan raja kami. Semua katakan, betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih-Mu. Besar karya-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Betapa lebar, betapa lebar, betapa panjang, tinggi kasih-Mu, besar karya-Mu, setia jalan-Mu, besar kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Sungguh besar karya-Mu, Tuhan, setia jalan-Mu bagi setiap kami yang percaya. Haleluya. Betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam. Amin. Katakan, besar kasih-Mu, Tuhan.
diberkati sampai kenyang. Mari kita langsung membaca dari cerita-cerita sepanjang masa. Begitu indah yang kita temukan di dalam Alkitab kita. Kita baca di Markus 8 cerita tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan." Pemirsa, apakah Tuhan tidak kewalahan ya dengan yang namanya orang banyak yang berbondong-bondong, bahkan dikatakan di Alkitab mereka begitu besar jumlahnya mengerumuni dia? Tidakkah Tuhan merasa sedikit terpaksa, bukan kata terpaksa, lebih kepada ada tekanan untuk menjawab setiap kebutuhan mereka. Karena mereka datang tentunya dengan motivasi masing-masing berbeda-beda. Setiap orang bawa sendiri kebutuhan maupun keinginannya. Bahkan tidak sedikit yang mengharapkan Yesus menjawab semua persoalan atau permasalahan, pergumulan doa mereka. Tapi yang pasti saya tahu, Tuhan tidak pernah panik. Tuhan kita maha tahu, Dia maha kuasa, Dia tahu setiap orang kebutuhannya apa. Dan 2 ayat yang kita barusan baca ini sangat-sangat dekat di hati seorang gembala pendeta seperti saya yang mengembalakan umatnya. Saya seringkali berada di tengah-tengah umat Tuhan yang begitu banyak. Ada orang pernah mengucapkan sebuah komentar seperti ini, kalau seorang pendeta punya 100 jemaat, dia punya 100 set permasalahan yang berbeda. Betul, betul. Tapi tetap kita harus melakukan yang terbaik untuk melayani kebutuhan setiap orang, bukan? Karena Alkitab mengatakan di 2 ayat tadi, Tuhan berbelas kasihan. Itu motivasinya kita melayani. Saya tidak bisa melayani setiap kebutuhan anggota jemaat saya saja, nggak bisa, nggak mampu. Apalagi untuk melayani setiap kebutuhan pemirsa yang saya belum pernah kenal secara pribadi. Tapi kenapa program ini ada, mengudara? Karena ada 1 orang yang sanggup menjawab semuanya. Dia bahkan bukan cuma hanya bisa memenuhi setiap keperluan Anda, pergumulan Anda dijawabnya. Bahkan rambut di kepala setiap pemirsa dihitung oleh Tuhan, kata firman Allah. Tak satu pun jatuh ke tanah tanpa sepengizinannya. Dengan harapan seperti itulah, saya memproklamasikan Yesus adalah juru selamat kepada pemirsa. Saya memberitahukan, saya menyatakan bahwa Tuhan bisa. Jangan lihat kepada kami sebab kami hanya manusia. Tapi Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Bukan hanya kebutuhanmu, Tuhan juga mengerti setiap keinginanmu. Dia tahu persis nama Anda siapa, lahir di mana, nama orang tua Anda. Semua informasi Anda ada di dalam tangannya. Bukan hanya informasi itu, Dia mengenal Anda lebih intim dari itu. Dia tahu pergumulan batinmu. Dan Yesus ini lebih dekat daripada yang Anda kira. Lebih dekat, Bapak Ibu Saudara pemirsa. Dan ayat firman Tuhan dikatakan di sini di ayat yang ketiga. Saya mau tunjukkan kepada Anda bagaimana Tuhan itu peduli sama umatnya. Baik Anda beragama Kristen atau beragama apa, tidak masalah. Anda adalah ciptaannya. Sekalipun kalau Anda tidak mengenalnya, mengakuinya, belum menerimanya, tidak mau menghormatinya, tidak mau menyembahnya, Tuhan tetap sayang sama Anda. Alkitab dikatakan di ayat 3, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya, kata Yesus pada murid-muridnya. Kalau mereka pulang dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh. Baik dari dekat maupun dari jauh, baik hati Anda dekat sama Tuhan atau sudah menjauh, hidup Anda gak keruan, Tuhan tetap peduli. Tuhan ingin memberkati Anda sampai kenyang. Tuhan ingin terlebih dahulu mengubah kehidupanmu. Dia itu begitu dekat. Dan Tuhan, Yesus ini tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dulu Dia pakai muridnya, sekarang Dia masih memakai murid-muridnya yang bersedia memberitakan Dia kepada dunia. Saya juga adalah murid Tuhan. Coba kita baca beberapa ayatnya ini, bagaimana Tuhan memakai murid-muridnya, supaya Anda tahu, Anda harus mengharapkan apa dari manusia, dan Anda harus mengharapkan apa dari Allah. Ayat berikutnya berkata, murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi makan roti, memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus berkata kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Kami ini angkanya hanya 7. 7 itu bukan angka yang bagus atau gimana dibanding dengan 4.000 mulut dan perut yang kelaparan. Jangan pandang kepada manusia. Saya hanya lakukan bagian saya.
memberikan firman Tuhan kepada Anda, memberi kesaksian. Tapi Tuhan nanti yang akan turun tangan, menjawab kebutuhan setiap pemirsa. Kami hanya 7, tapi Tuhanlah sempurna. Saya jadi ingat 4 sehat 5 sempurna waktu saya masih kecil diajari demikian. Kami hanyalah 7 yang biasa. Tuhanlah sempurna itu. Pemirsa, saya mau beritahu kepada Anda, jangan lihat 7 roti di tangan murid-muridnya, Anda akan kecewa. Lalu kenapa program Before 30 ini mengudara? Karena kalau Anda tidak diberitahu dulu, bagaimana bisa Anda percaya? Kalau Anda percaya, bagaimana Anda bisa menerima? Kalau Anda tidak menerima, bagaimana mujizat bisa terjadi? Jadi kami bertindak seperti benih. Kami berfungsi hanya seperti biji. 7 dibanding 4.000, nggak ada apa-apanya. 30 menit ini hanyalah biji iman saja bagi jutaan pemirsa yang menyaksikan kami di mana-mana. Tapi kalau Anda percaya, sebentar lagi 7 itu akan memberi makan 4.000 mulut, bahkan 4 juta. Setiap kebutuhan Anda akan dipenuhinya. Setiap keinginan akan terjawab. Dan kalau mujizat terjadi, janjilah memberi kemuliaan pada Tuhan karena nggak ada hubungannya dengan kami. Tugas kami hanyalah mengolah 7 roti. Tapi kekenyangan, berkat itu datang dari Tuhan. Mujizat itu murni dari tangan berlubang paku namanya Yesus. Tangan saya hanya terulur ke depan layar kaca di depan Anda itu. Dengan tujuan hanya untuk menuntun Anda kepada Dia yang sanggup melakukan segalanya. Ketika Anda sudah terkonek dengan Dia, terhubung selamanya, saya bisa lepas tangan tahu bahwa Anda ada di tangan yang benar, tangan yang tepat. Dan tangan itu akan menjawab segala kebutuhanmu, memberkatimu sampai kenyang. Pemirsa, Anda siap menerima lebih dari Tuhan? Saya tahu Anda pasti diberkati sampai kenyang. Kita langsung kepada klimaks cerita tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Ayat 6 sekarang. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Coba pemirsa, saya ajak Anda untuk masuk ke perenungan saya. Saya merasa ayat 8 yang kita baca tadi ada kata, mereka semua makan sampai kenyang, itu istimewa. Kok bisa? Karena itu susah loh. Karena setiap orang punya nafsu makan yang berbeda. Kapasitasnya pun tidak sama. Yang disebut kenyang itu relatif dari perut ke perut. Contohnya, istri saya kalau pesan bakso 1 mangkok saja, udah cukup bagi istri saya untuk kenyang. Saya butuh terus terang 3 mangkok minimal untuk membuat saya rada kenyang, tidak kenyang sekali. Jadi setiap orang beda. Jadi bagaimana Tuhan tahu mengisi setiap perut itu pas sekali dengan jumlah makanan yang mengenyangkan. Padahal 4.000 orang, berarti 4.000 kapasitas yang berbeda. Dari sini kita pelajari sesuatu yang berharga. Allah kita itu detail dan spesifik. Jadi saya ngerti kalau di firman Allah dikatakan rambut pun dihitung, itu sangat digenapi lewat cerita ini. Perut pun dia tahu usus kita sepanjang apa. Setiap orang tidak sama. Jadi Tuhan itu care-nya, pedulinya itu pribadi lepas pribadi. Itu yang membuat saya terhibur sekali. Seperti mengudara seperti ini on air dengan Before 30. Karena saya tahu, sekalipun kami tidak tahu, Allah mengenal setiap pemirsa. Dan Dia akan memberi mujizat yang pas. Dia tahu kapan berhenti pada waktu perut sudah kenyang. Jadi situasinya seperti kalau kita masuk restoran ya. Ada yang namanya all you can eat atau makan sampai puas, makan sampai kenyang. Kalau kita aja kadang-kadang anak muda berlebihan. Saya pernah dengar cerita lucu sekali beberapa teman-teman saya dulu ya. Waktu lagi sekolah, makan itu sampai mereka benar-benar harafiah. Mereka setelah makan di sana nggak mau rugi, sudah keluar uang. 5 orang nggak bisa berdiri dari kursi. Itu bukan makan sampai kenyang, itu namanya makan sampai muntah. Tapi Tuhan nggak begitu. Dia tahu bagaimana berhenti mengenyangkan setiap perut. Luar biasa. Untuk mengilustrasikan poin ini, saya memberikan sebuah cerita lagi ya. Suatu hari saya berkhotbah di Taipei. Di sebuah stadion, katakanlah 10.000 yang hadir, pasti lebih dari itu. Tanpa saya sangka, 4 orang
muda datang ke dalam pertemuan itu dengan kebutuhan yang sama. Mereka adalah teman dan duduk sebelah-sebelahan. Salah satu kaki mereka masing-masing lebih pendek daripada yang satunya. Cukup terlihat jaraknya. Menurut penuturan pada saat itu, semua konselor yang mendata orang-orang yang sakit. Dan ketika mereka menyembah Tuhan Yesus, mereka menaikkan permintaan mereka secara spesifik, malah sebagai 4 sekawan, mereka berdoa bersama-sama juga untuk kebutuhan itu. Entah gimana ya orang yang punya kebutuhan sama kok jadi teman dekat begitu, nggak tahu. Tapi pokoknya Tuhan jawab mereka sekaligus bersamaan, kaki mereka tumbuh. Persis jadi rata. Nah, masalahnya kalau kita mendoakan orang seperti itu, karena sering terjadi dalam pelayanan saya, orang yang panjang kakinya itu tidak sama, atau satu ketimpangan di dalam tubuhnya itu Tuhan tumbuhkan sebuah mujizat penciptaan. Jadi itu bukan kesembuhan semata-mata, meskipun orang kalau panjangnya beda, biasanya pinggulnya juga nggak enak rasanya. Pasti ada keluhan-keluhan di belakang, di bagian belakang tubuhnya. Tapi ini keempat orang ini kalau seperti ini, kasus seperti ini, kalau kita doakan ya, andai kata kita tumpang tangan, saat itu malam itu tidak ada penumpangan tangan, Tuhan jawab mereka begitu saja. Tapi kalau kita tumpang tangan, saya pernah juga lakukan. Kapan ayo kita tahu kita harus berhenti? Kan lucu kalau kita doa, panjang dalam nama Yesus, itu saya pernah lihat, kakinya panjang gitu. Nah kalau kita nggak tahu kapan berhenti, lalu yang tadi pendek jadi kepanjangan, dan terus, jadi gimana orangnya? Tinggi sekali nanti, nggak proporsional. Tapi Tuhan tahu berhenti sampai milimeter yang tersempurna. Dia tahu kapan menghentikan mujizat itu hingga sentimeter yang terakhir. Luar biasa Tuhan itu. Karena itu saya mau dorong Anda sekarang, mulai sekarang juga. Jangan tunggu nanti waktu kita doa setelah ini. Sekarang mulai berseru sama Tuhan secara spesifik setiap kebutuhan Anda. Dia dengar loh, dia sekarang mendengarkannya. Dan Anda pasti akan diberkati sampai kenyang. Mujizat yang Anda terima pasti pas dengan yang Anda butuhkan. Tidak lebih, tidak kurang, karena Yesus kita adalah Allah yang detail dan spesifik. Dan Dia adalah Allah yang sanggup tidak berubah dahulu, sekarang, dan sebentar lagi Dia akan menjamahmu. 克利牧师， Haleluya. 这4个同学呢，他们一起来的。然后呢，在过程当中，他们都是长短脚，都是左脚比较过来，左脚比较长，右脚比较短。然后就是他们就一个一个，有一个人为他们祷告，他们就一个一个得了医治。他是第一个，然后他是第2个，然后他是第3个，他是第4个。然后他们的脚都是不一样长，然后就一个一个都长出来了。你看他们手牵手来的，好像你们是那个什么要做什么都是要做一起做的，对不对？你们都是 the best of friends, 是 right? 很好的朋友，对不对？ Right? 是不是？ That's right. Even when you get healed, you want to get healed together. 就算连得医治都要一起得医治。 Receive the power of God, all of you. 连被触摸的人一起被触摸。哈利路亚 ！Come on, come on, come on, come on, come on. 哈利路亚！把最后的掌声要。 Pastor Philip, ingat Pastor Philip tadi berdoa, ada seseorang yang lidahnya pendek, lalu kalau bicara sepertinya cadel dan ditertawakan orang. Ternyata ini adalah ibu ini. Ibu ini 6 November yang lalu, tahun 2013, dioperasi lidahnya karena ada kanker, sehingga harus panjang sebelah. Dan hari ini setelah Pastor Philip tadi menyampaikan marifat, apa yang terjadi? Lidahnya seperti ditarik oleh seseorang dan merasa dipasang lidah yang baru. Tangan Sang Pencipta. Apa yang ibu dulu nggak bisa lakukan yang sekarang bisa lakukan? Saya kalau berbicara setelah dibedah bulan November tanggal 6 itu orang susah mengerti apa yang saya katakan. Hanya anak dan suami dan keluarga saja yang mengerti. Jadi sering ditertawakan. Oke, dan sekarang Mama bicaranya jelas setelah datang di festival kuasa Allah ini sekarang malam hari ini. Segala pujian hormat bagi Dia yang mencipta lidah. Oh haleluya. Haleluya. Lidah dipakai untuk apa? Dipakai untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Untuk bersaksi bagi Tuhan. Tadi yang waktu saya marifat saya masih ingat. Karena itu yang unik. Belum pernah sepanjang festival kuasa Allah saya marifat atau bicara sebuah pengetahuan dari sorga tentang seseorang di kerumunan orang yang saya nggak akan kenal. Saya nggak akan tahu, lihat wajah aja ramang-ramang karena gelap di sana. Tapi Tuhan beritahu saya lidah, tapi nggak hanya itu. Ingat tadi saya bilang apa?
lidahnya akan dipakai untuk memuji Amin, Tuhan. amin. Saya yakin Anda punya suara merdu juga. Amin. Tuhan tidak hanya sembuhkan, Tuhan urapi Anda untuk Amin. pelayanan juga. Tuhan Amin. Yesus, Terimalah amin. urapan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Oh, haleluya. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pemirsa sudah siap untuk berdoa? Siap menerima sesuatu yang indah dari Tuhan? Saya tahu Anda adalah anak Tuhan, karena itu Tuhan sayang sekali dengan Anda. Dia mau memberikan yang terbaik dalam kehidupan Anda. Seperti kata Alkitab, bukalah mulutmu, aku Bapamu akan memenuhkanmu dengan segala yang indah dan mulia. Sekarang akan terjadi. Ulurkan tangan Anda ke depan, dan kita berdoa sama-sama menghampiri tahta kasih karunia untuk memperoleh pertolongan kita tepat pada waktunya, sesuai yang kita perlukan dan butuhkan. Bahkan Tuhan pun akan mengabulkan keinginan di hati kita. Terima kasih Bapa. Kami datang di dalam satu nama yang didengarkan oleh sorga, yaitu nama Putra Allah Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang menghampiri tahta Tuhan. Tuhan, mohon pertolongan bagi setiap pemirsa dalam pergumulan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami terima mujizat-Mu. Tuhan, kerjakan di dalam diri setiap kami sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini Allah Roh Kudus mengalir dari satu pemirsa ke pemirsa yang lain. Dari atas kepala hingga bawah kaki mengalirlah kuasa Roh Allah. Terima kasih Tuhan. Biarkan darah Yesus membasuh setiap kami. Pengorbanan Tuhan di kayu salib memberi kami hidup yang baru. Kebangkitannya menjadikan kehidupan kekal sebuah kenyataan dalam diri kita. Terima kasih Tuhan, kami terima kehidupan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu aku tangking setiap musuh, setiap kuasa kegelapan dalam jiwa seseorang, setiap sakit penyakit di tubuh orang itu, di tubuh pemirsa, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tunjukkan kepada saya sekarang pemirsa, ada orang yang baru mengalami operasi di lidahnya, dan ada, pokoknya sudah beda lah. Saya nggak terlalu bisa menceritakan semua yang saya lihat, tapi intinya adalah bagian lidah itu yang terusak ditumbuhkan kembali, ya ditumbuhkan kembali, dan bagian perasa di dalam lidah itu juga kembali seolah-olah sebelum operasi atau kena penyakit itu. Dalam nama Yesus, lidah tumbuh kembali. Lidah tumbuh kembali. Lidah tumbuh kembali dalam nama Yesus Kristus. Yang kakinya bersebelahan panjang tidak sama dengan kaki satunya. Mulai berdoa dan lihatlah sesuatu bergerak. Dalam nama Yesus, kaki yang lebih pendek itu sampai milimeter terakhir. Sampai yang mikrometer milimeter yang terakhir. Tuhan tumbuhkan, tumbuh dalam nama Yesus. Sehingga sakit di punggung atau di pinggang orang itu pergi selamanya dalam nama Tuhan Yesus itu, karena ketidakseimbangan panjang. Aku patahkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan itu. Menjulur keluar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, kami berikan segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Nama Yesus. Amin. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan ketika saya mendoakan Anda semua pemirsa. Tapi semua ini dengan iman. Saya tahu Anda sudah diberkati sampai kenyang. Dan Tuhan masih bekerja hingga sekarang. Anda perlu beritahu kepada kami. Beritahu kami di sosial media atau semua yang tertera untuk bisa dihubungi. Beritahu kami apa yang terjadi, sebab kami lakukan ini hanya karena kasih. Dan sisanya iman semua, karena kami nggak melihat, bukan hanya merasa. Beritahu kami, supaya kami pun dikuatkan. Terus berdoa, supaya program ini terus didukung untuk bisa mengudara demi kemuliaan Tuhan dan untuk kebaikan pemirsa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup mengenyangkan. Tiada mata yang dapat melihat, tak seorang pun kan memahami semua yang mulia disediakan untuk setiap orang percaya. Kau telah beli kami dari milikmu, satukan dengan putramu. Katakan betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih-Mu. Amin. Besar yang setia jalanku, besar kasih-Mu Tuhan.
kuasa, dipenuhi dengan sukacita, juga kekayaan, juga hikmat, untuk mendengar suaramu. Kau yang paling berharga untuk kami, harapan dan raja kami. Semua katakan, betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih-Mu. Besar karya-Mu, setia jalan, besar kasih-Mu, Tuhan. Betapa lebar, betapa lebar, betapa panjang, tinggi kasih-Mu. Besar karya-Mu, setia jalan, besar kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Sungguh besar karya-Mu Tuhan, setia jalan-Mu bagi setiap kami yang percaya. Haleluya. Betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam. Amin. Katakan. Besar kasih-Mu Tuhan.